Amanah, amanah. Anak akhlak ya. Ini tadi amanah banget nih, Sabtu Minggu gas. Mana ada. Minggu depan mau bela diri, bela apa? Bela negara. Jadi intinya Versus single woman ya. iya. Kok lebar? Kan ya udah menikah aja nih. Oh, iya. Kok jadi berkembang sampai single. Ini dilema, sangat dilema. Karena selain child free, saya husband free. Iya. Satu, dua, tiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, karena kita nggak tahu yang nonton itu jam berapa ya. Selamat datang kembali di YouTube Satu Meja Banyak Cerita dengan saya Pohar. Cinta. Masih cinta. Gak lihat nih warna saya penuh dengan cinta. Padahal Valentine-nya masih jauh. Kita mau Natal. Ini orang udah pink. Cok lu. Nah, sekarang kita akan bahas topik apa nih hari ini? Tren. Emang ini jadi tren ya? Enggak juga sih. Tapi mulai increase lah ya. Iya. Jadi tentang terkait apa child free versus family man ya. Family man. Masa family woman ya. Jadi intinya versus single woman ya. Iya. Kok lebar? Kan ya udah menikah aja nih. Oh, iya. Kok jadi berkembang sampai single. Susah juga. Kalau single mungkin versusnya cohabitation kali ya. Tahu kan? Menarik. Iya, tapi kalau ini kan kita lagi bahas child free versus family man. Nah, ini fenomenanya cukup banyak ya. Dan beberapa kayak teman-teman saya juga ada yang mendeklar child free juga. Oh iya, aku juga punya teman. Ada gitu ya. Tapi sekarang mungkin sudut pandang Yunita dulu tuh. Kenapa tuh banyak orang bukan banyak ya, sorry ya, nanti generalisir gue kena. Yeah. Ada yang memilih untuk seperti itu tuh kenapa ya? Karena pertama sih mostly karena ekonomi, Pak. Ekonomi. Iya, ekonomi. Jadi ya biaya tinggi. Punya anak tuh berat. Mulai dari proses hamilnya aja lah ya kan, pemenuhan nutrisi gitu kan. Kemudian proses lahirannya, saya nggak tahu deh. Sekarang ditanggung BPJS ada nggak sih? Ada ya. Yang sesar. Yang sesar ya? Yang normal nggak? Oh gitu. Aneh juga, aneh kan? Itulah, aku nggak tahu. Aneh sih, tapi ya itu. Tahu saya sih itu. Tapi nggak tahu ya kalau netizen ada yang ditanggung secara normal, kasih tahu kita. Nah, terus mulai dari situ dulu tuh, itu pasti udah tinggi. Kemudian ketiga terkait dengan biaya sekolahnya segala macem. Apalagi sekarang udah banyak ya tambahan-tambahan di luar jam sekolah, les dan lain-lain. Dan kalau nggak salah tuh masuk TK aja tuh nilainya fantastis. Iya, beda zaman aku tahun 90-an itu masuk TK kayaknya nggak bayar, nggak ya? Bayar sih, Pak. Cuman kayaknya nggak besar, nggak sampai jutaan deh. Bahkan kayaknya cuman ratusan ribu kalau nggak salah. Murah ya? Kayak iya. Anak gue mahal ya? Gue lebih gitu. Bapak punya anak di tahun berapa? Kan saya di tahun 90-an. Maksudnya Bapak ekonomiknya tuh change-nya tinggi banget ya? Kemudian belum lagi orang-orang yang awareness-nya tinggi terkait tanggung jawab ya. Karena kan ya kita apalagi yang hidup di kota besar, mungkin di kota-kota kecil juga banyak dimana caranya orang punya anak tapi mereka nggak bisa manage anaknya. Maksudnya manage itu maksudnya dalam waktunya, arti waktunya, cara mendidik. Karena nggak bisa kita pungkiri ya Pak, meskipun kita orang yang terlahir misalnya duitnya banyak, kita mampu bayar babysitter dan lain-lain, tetap kan edukasi pertama itu harus dari kita. Jadi lebih ke ekonomik dan kesiapan sih. Kalau iya, aku iya sih. Memang benar kata kalau kata Yunita ya. Jadi kayak mungkin karena melihat orang lain ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau mungkin nggak ada stimulus ngelihat bahwa punya anak itu dalam tanda kutip ya berat atau dinyatakan merepotkan, apapun lah bahasa anak sekarang, mungkin ya apakah hal itu bisa dibenarkan nggak juga ya, tapi itu pilihan orang. Tapi kalau kita pikir dari dulu ada nggak sih kondisi ini? Ya ada. Betul. Bisa jadi ada gitu. Yang membedakan itu medianya. Iya. Aku baru kepikiran Pak. Karena kan sekarang rata-rata orang yang punya anak adalah generasi yang lahir di tahun 90 awal ya. 90-an sampai 95 lah ya. Mungkin ada yang 80-an juga. Dan nggak sedikit juga yang tahun 2000-an udah nikah nih. Iya. Nah, masa dulu itu kan kalau kita belum ada media sosial ya, yang tadi Bapak bilang pemberitaannya belum terekspos dan lain-lain. Kemudian mungkin nggak
ada trauma. Jadi misalnya gini, dulu aku waktu kecil mau makan ini aja harus bagi sama kakak segala macam. Jadi ketika kita udah di usia matang, udah bisa decide mau punya anak atau enggak, kita berpikir kalau gue belum bisa ngasih kehidupan yang layak buat anak gue nggak mau gitu. Karena ada trauma gitu di masa lalu. Kayak gue nggak mau masa cuma beli coklat aja gue harus nyuruh anak gue nunggu misalnya gitu. Kayak sebagai orang tua kan ada desire untuk gue harus bisa memfulfill semua kehidupan anak gue gitu. Nah, kebebasan berpendapat orang zaman dulu itu kan nggak ada tuh. Kalau zaman dulu kan masih pakai koran ya. Masa Iya. child free kan nggak ada di koran. Seorang pria mengatakan atau kan nggak ada. Sekarang kan istilah itu kan dibuat sendiri sama masyarakat. Masyarakat yang memang merasa yang tadi yang Yunita udah bilang karena punya anak tuh berat biayanya mungkin ya dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang mungkin jadi orang atau juga gini, ada yang memang mohon maaf mungkin secara fisiologisnya dia memang bermasalah. Akhirnya dia menutupi itu dengan apa namanya ya, istilahnya dia menjadi child free karena dia malu untuk mengakui. Oh ada ya? Mungkin aja kan kita kan mohon maaf ya, maksudnya probabilitas hipotesanya kan bisa macam-macam ya. Gitu. Atau dia sebenarnya tetap meskipun kan kadang juga pengen punya pacar seperti sahabat, punya temen. Jadi kayak teman saya tuh nikah sama berdua pacar aja gitu. yang suka party gitu kan. Kalau punya anak kan bukan berarti bisa ya, cuma maksudnya pasti kan dikurangi gitu. Hangout yang kekinian gitu kan jadi nggak bisa dilakuin kalau punya anak. Dan dia sendiri masih pengen tetap happy gitu ya. Ujungnya dia malah full pengen child free ya bisa aja gitu ya, karena memang punya anak itu tanggung jawab seumur hidup. Iya betul. Nggak ada namanya orang tua, bapak mama saya udah 70 tahun juga tetap menganggap saya anak kan bukan temen. Iya benar lagi. Iya aku aja kadang kalau ngeliat temanku ngurus anak gitu ya, atau kakak aku lah sendiri gitu ngurus anak. Kadang aku tahu sih kenapa Tuhan belum memberikan aku jodoh. Nggak juga dong. Amin. Tolong segera daftar ke Yunita. Apa sih yang jadi promosi? Kan sekalian Yun, subscriber cuma 69. Lumayan lah ya. Lumayan lah, 70 orang yang nonton setiap minggu. Udah 3 bulan ini. Nah maksudnya kayak gitu. Emang nggak itu, memang nggak mudah lah, nggak mudah. Kalau yang capek itu ya bangun pagi, bersihin kotorannya, mandiin ya, antar sekolah. Tapi sebenarnya saya juga merasa happy juga sih. Nah itu Pak, kan Bapak berpengalaman nih udah nikah, punya anak 2 ya kan. Bapak mungkin bisa bagi-bagi tips dan triksnya buat orang-orang yang mungkin siapa tahu bisa menjadi pertimbangan. Iya. Karena yang alasan 2 tadi ya, misalnya secara ekonomi dan kesiapan. Iya, jadi kalau dijelaskan secara material pasti itu nggak bisa apple to apple. Jadi bagi yang nonton dan siapapun yang mendebatkan, punya anak kan apa bukan? Betul, nggak usah didebatin. No debat itu betul. Punya anak tambah capek, itu nggak usah didebatin. Itu betul. Fakta. Iya, jadi nggak usah didebatin lagi karena memang betul. Tapi ada satu hal yang kalian mungkin, yang saya pribadi ya, yang selalu merasa bersyukur atau merasa hal yang sangat touchable ya, ketika seseorang atau makhluk hidup ya, yang benar-benar darah daging kita, terus bisa dekat sama kita. Itu kayak momentum spiritual ataupun yang nggak mungkin bisa dibeli pakai uang. Nggak sebandel-bandelnya anak kita, tapi ketika dia melihat kamu sebagai ibunya terus manggil kamu mama, benar. Mama, itu dilema banget terus sih. dia manja-manja sama kamu. Benar. Itu tuh ya nggak bisa. Kalau nggak punya anak ya lo nggak bisa merasakan itu. Jadi apakah cuma rasa itu doang Pak? Enggak sih. Membesarkan anak itu kan ya memang ada baik ada buruknya, pasti ada marah ada senangnya gitu ya. Tapi ya seperti itu rasa mengembangkan sesuatu, kayak mungkin ya dari kecil sampai besar. Iya, dari yang masih belum tahu apa-apa. Iya, kayak kamu kan, kamu dari kecil orang tua kamu asuh, sekarang kamu yang ngajak mereka kemarin holiday, terus ya apapun lah kondisinya, tapi itu kan suatu pengalaman, experience yang kita priceless. Iya, yang nggak bisa dibeli hanya uang. Meskipun uang ya kita uang bisa dicari kok. Iya kan, bisa dikumpulin lagi. Benar. Tapi pengalaman itu kan nggak bisa merulang gitu loh. Karena manusia itu ada masa hidupnya. Nggak kebayang kalau, tapi ini bisa debat ya.
berdua terus sampai tua gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Tapi maksud saya ya effort aja. Bayangin kita ketika kita sudah tidak mampu apapun, misalnya pasangan kita udah meninggal ya, amit-amit tinggal sendiri lagi, dan kita sudah sangat tua, ya kan kita membutuhkan penolong. Nah, apakah kita siap penolongnya itu orang lain? Ataukah kita lebih mensyukuri kalau yang menolong kita itu adalah darah daging kita sendiri gitu. Itu kan pilihannya di situ. Benar ya. Ini dilema, sangat dilema. Karena selain child free, saya husband free. Iya. Nanti berasa deh, ngeri juga dong. Jadi mau apa? Langsung punya anak gitu tanpa ada hubungan merit. Husband free, child free. Ya udahlah, bebas lah, hidup bebas ya. Hidup bebas. Tapi benar sih Pak. Itu, oh iya. Intermezzo. Gitu terus. Tapi benar sih Pak, ini jadi dilema buat orang-orang tertentu ya. Maksudnya desire untuk punya anaknya tuh masih ada, tapi ada beberapa faktor ya. Betul. Dan waktu tuh terus berpacu. Kayak teman saya kemarin, dia married usianya udah 35 gitu ya. 35. Jadi kan saya suka nanya, gimana lu udah ada kesana belum? Belum mah, gue masih pengen happy sama suami. Gue pengen inilah happy lah gitu ya. Ya boleh juga, tapi menurut realita kan kondisi fisik wanita seiring bertambahnya usia kan makin berat ya. Usia under deal-nya untuk proses melahirkan itu kan nggak mudah gitu loh. Dan ya itu tantangannya gitu. Maksudnya apakah ia mau melahirkan di usia 40? Kan nggak bisa lu punya anak hamil 2 bulan lagi keluar, enggak kan? Kalau dia hamil 36 berarti kan dia melahirkan di usia 37. Gitu kan, jadi harus benar-benar dipikir benar. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi kalau memang nggak ada kelainan fisik ya, misalnya kecuali ada kelainan fisik ya, misalnya baik pria maupun wanitanya, ya terserah lah, kan banyak cara dan metode yang saya rasa orang tuh lakuin, apakah bayi tabung ataukah dia adopsi anak buat mancing, pokoknya banyak cara lah ya. Tapi pada prinsipnya saya juga nggak mau menggurui apakah harus punya anak atau enggak ya. Karena mau punya atau enggak, saya selalu percaya kalau itu Tuhan sudah sediakan, gitu ya. Jadi tapi asal ada niat dari kita juga, gitu ya. Kalau kitanya memang belum mau, ya nggak bisa juga. Benar-benar. Ya gimana, orang nggak mau. Tapi aku termasuk orang yang mendukung child free sih Pak. Ya nggak apa-apa. Karena enggak, maksudku gini, karena orang yang child free itu kan mereka dengan sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak, whatever reason they might have gitu. Tapi itu lebih baik dibandingkan menurut aku orang yang dia tidak punya awareness terhadap dirinya, dia tetap memilih punya anak, tapi dia nggak bertanggung jawab sama dengan cara membesarkan anaknya. Betul, dan itu banyak terjadi. Banyak. Yang akhirnya Mana-mana. sorry itu saya, anaknya bahkan dari kecil yang ngerawat bukan dia, gitu, malah keluarganya, neneknya, babysitternya. Yang menurut aku ya anak itu kan dia tidak meskipun dalam secara agama aku ada gitu kan, misalnya kamu tuh sebelum hidup tuh ditanyain gitu kan, apa kamu ingin lahir ke dunia atau tidak, tapi kan dalam proses itu kan ada kendali dari orang tuanya untuk saya lebih sehat mau punya anak atau enggak gitu kan Pak. Nah, saya nggak bisa menjudging apakah itu baik atau buruk ya, tapi satu hal yang mungkin yang saya tadi bilang ya, kita benar-benar tahu rasanya sendiri itu ketika usia kita bertambah. iya. Jadi ada penelitian ya, kurva kehidupan itu ketika semakin tambah usia tuh, lu tuh makin sedikit. Kenapa? Karena teman-teman seangkatan lu kan mulai meninggal. Iya. Ya kan masih ada mulai pindah, punya prioritas lain. Misalnya teman-teman dekat kita di hari ini, saya kan saya nggak mungkin podcast sama Yunita sampai usia 80 tahun kan. Siapa yang tahu waktunya Tuhan gitu kan. Udah kayak episode 3000 nggak mungkin. Ya maksudnya kan kita nggak tahu, itu sangat rahasia ilahi gitu. Tapi saya pernah cerita dengan bapak saya seperti gini, kenapa dia sedih banget ketika di masa tuanya? Karena sahabat-sahabat dia tuh pelan-pelan satu persatu meninggal. Jadi can you imagine kalau sahabatnya meninggal, istrinya meninggal,
Ya aku bilang dihadapkan satu pilihan, yaitu hidup sendiri tanpa anak. Nah, kan saya nggak bisa bilang judging itu buruk ya, bener juga sih. Tapi ketika dia harus siap bahwa itulah jalan yang dituju gitu loh. Konsekuensi dari apa yang diambil di masa kini adalah konsekuensi yang harus kita hadapi di masa depan. Iya, bukan berarti kalau punya anak Pak, berarti masa tua ditemenin, nggak juga sih. Who knows? Iya, siapa yang tahu juga. Benar. Kan. Tapi mungkin peluangnya ada, mungkin kan banyak juga anak-anak sekarang ngasuh bapaknya jadinya, ngasuh mamanya ya kan, atau ngasuh neneknya gitu. Itu karena dia punya anak kan. Tapi kalau dia nggak punya sama sekali, saya punya bos dulu, kamu juga tahu kan, dia kan jangan mata ya, ting ting ting, ya kan dia cerai sendiri, nggak punya anak, rumahnya gede, duitnya banyak, terus apa kan ya maksudnya mohon maaf ya, apalagi yang mau dikejar kan, usianya juga udah mau 70 ya kan, mungkin dia berharap Tuhan panggil nggak panggil gitu, mungkin kan kita nggak bisa judging juga, malah dia mungkin pusing hidup orang juga gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu, the story behind this itu kita nggak tahu. Dan kita bisa mengatakan seperti itu, saya bisa argue gini, mungkin selama kita muda kita bisa lah ngomong apapun. Iya benar. Terserah lah, maksudnya apapun yang kata orang hari ini, terserah bicara aja. Tapi gue pengen tahu di usia gue nanti saat 70 tahun kita bersama, apakah statement lu tetap sama? Saya nggak tahu, itu rahasia ilahi lah. Dan gue nggak mau judging, tapi gue penasaran aja. Kita tunggu aja nih. Ini kan di upload di YouTube ya. 2025. Kita lihat 40 tahun lagi. Emang YouTube masih ada? Apakah saya masih husband free? Tiba-tiba anak gue udah gede. Tante, halo tante. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu loh. Jadi kayak kita masih kuat karena kita still younger, kita masih sehat, kita masih semua ya. Kita masih merasa we can control everything. Iya. Gitu. Tapi someday ketika semua teman-teman lo udah berpulang lah ke hadiratnya atau mereka udah punya kesibukan sendiri, ya silakan. Biasanya kesepian itu mengajarkan kita banyak hal. Betul. Karena thoughts kita apa ya, banyak gitu kan. Terus akhirnya oh iya ternyata pemikiran yang ini itu sepertinya kurang tepat. Iya. Itu tepat gitu-gitu. Itu wajar, sering bertambahnya usia ya. Jadi kayak saya punya anak di usia 29, 30. Di situ saya sadar gue ketuaan ya punya anak. Itu cuma mikir kayak coba gue punya anak usia gue 23 gitu ya. On the real gue masih fit, ya mungkin gue masih bisa lebih banyak lakuin hal, dan hidup kan nggak bisa ulang ya. Tapi maksud saya kalau saya 40, anak saya 20 kan seru juga ya. Gue masih muda, dia juga masih muda gitu ya. Kalau sekarang kan berarti kan gue mungkin usiaku bakal 50 ya. Dianya baru 20 gitu. Tapi anyway, saya sempat bilang, coba ya punya lebih muda lagi, seru kali ya. Iya. Aku pernah punya pemikiran kayak gitu sih Pak. Waktu dulu kan cita-citanya mau nikah umur 25 tahun tuh biar bisa Ternyata. Tapi itu kan jalan Tuhan. Iya, kita nggak tahu guys. Nggak tahu, karena ada juga kok orang yang nikah muda tapi terus dia regret. Iya. Kenapa kok nggak lebih lama lagi untuk berkarir misalnya, atau stay single ya. Anyway, terkait dengan family man, ini apa nih perspektif yang mau kita kupas? Diputar ke apa ya? Sebenarnya gini, perubahan dunia ini memang nggak sesuatu yang nggak bisa ditahan ya, karena demanding seseorang terhadap pekerjaannya itu akan semakin tinggi. Iya. Apa ketergantungan ya, dependent ya. Maksudnya, dependensi itu akan semakin tinggi. Sering bertambahnya level pasti tinggi. Dan selalu yang dikorbankan paling pertama itu biasanya keluarga. Ya, makanya waktu itu kata Pak Jonan, kalau kalian jadi bos di usia 30-an itu kasihan keluarganya. Karena moral keluarganya akan banyak yang ditinggal gitu kan. Momen-momen bahagianya itu akan banyak yang ditinggal. Ngerti gak sih? Karena dia akan terus fulfill ke perusahaannya kan. Sedangkan anak yang masih kecil itu
masih butuh Tapi perhatian itu dia. benar. Even aku belum married pun waktu aku banyak tersita untuk karir dibanding keluarga. Iya. Nah, biasanya kalau kata Pak Jonan tuh ketika 40 kan anak-anak sudah besar, maksudnya relatif sudah punya dunianya juga kan. Sehingga ketika kita tinggalin pun beban mentalnya udah nggak terlalu seberat ketika dia masih anak-anak. Betul. Makanya Jonan bilang kalau you jadi bos usia 40 mungkin beban mentalnya nggak terlalu berat lah. Misalnya kalau lo mau kerja pagi siang malam di perusahaan itu pun ya nggak apa-apa, anaknya juga udah gede, mungkin dia udah ngerti juga bapaknya. Tapi kan kalau anak-anaknya masih balita yang masih unyu-unyunya gitu kan, apa gitu, itu yang berat gitu ya. Ya memang ada benernya, tapi kan lagi-lagi pilihan sih ya. Memang ngatur waktu itu susah-susah gampang ya. Makanya dedikasi saya cuma 3 ya. Usaha yang pasti kan perusahaan ya, karena itu kan hidup ya. Habis itu gimana supaya keluarganya bonding? Saya libatin keluarga saya di dalam pekerjaan saya juga. Maksudnya bukan berarti nepotisme ya. Misalnya kayak ketika dinas, kalian ajak keluarga aja barengan. Jadi meskipun berdinas keluar kota, saya masih bisa bareng sama anak saya. Kadang-kadang kalau di perusahaan ini, kalau saya lagi sidak lapangan, saya ajak si anak saya. Terus ngajarin, oh gini ya rasanya. Ya, tapi kan dapat 2 hal ya. Dapat momen quality time-nya, dapat iya, meskipun ganggu-ganggu juga sih, tapi ya udahlah ya, kan masih bisa kita ukur resikonya gitu. Karena waktu kebersamaan tuh penting bagi saya sih, maksudnya quality time. Meskipun kita nggak berinteraksi, tapi melihat dia di sebelah kita, benar. dan dia meskipun kita sibuk kerja, tapi dia masih bisa ngapain dan di sebelah saya, itu masih menenangkan hati saya aja. Dibandingin saya bener-bener sama Mbak di rumah, terus gua keluar gitu, kayak ada beban ini aja, beban aduh gimana ya dia gitu. Tapi bener Pak, mungkin anak kecil ya, orang kan akan ngomong, oh anak kecil kan nggak ngerti apa-apa kayak gitu kan. Cuman menurutku sebagai anak yang dulu sering ditinggalkan orang tua bekerja ya, aku tahu exactly how it feels gitu. Jadi maksudnya kadang tuh emang kita nggak ngerti, kayaknya dulu aku masih TK sama SD deh, kita emang nggak ngerti apa sih fungsi ada papa sama mama di sini. Tapi secara psikolog ternyata dengan adanya orang tua, kita melihat aja nih bapak saya ada ibu saya, itu tuh ada rasa aman. Iya ya. Jadi bukan masalah, kan dia juga nggak ngerti, dia kan masih kecil gitu loh. Bukan tujuannya tuh bukan itu, tapi untuk memenuhi bahwa dia merasa bahwa ya pada waktu kecil juga aku nggak ngerti sih, oh ini bapak saya, bapak tuh apa sih, ibu saya, ini ibu tuh apa sih, saya nggak ngerti definisi seperti itu gitu. Cuman saya melihat mereka sebagai orang yang tiap hari sama saya merasa aman, saya merasa nyaman, mau dimanapun itu. Saya sampai dibawa ke lokasi-lokasi terpencil ya, kenapa papa mama saya kan kontraktor kan, kerja proyek dan lain-lain. Jadi ternyata rasa aman itu yang sebenarnya ingin dimiliki seorang anak. Makanya ketika orang tuanya pergi nangis karena dia nggak ngerasa familiar dengan environment dia nggak merasa familiar dan nggak merasa aman, makanya dia mengekspresikan diri gitu. Iya sih, jadi memang berat sih. Mudah nggak sih? Enggak sih. Ya, dan saya bisa bawa kalau memang wilayah itu dalam under control saya. Maksudnya kayak ya saya penguasanya, jadi ya nggak apa-apa, gue no hard feeling lah ya. Tapi kalau saya bawa misalnya anak saya ambil ke kementerian gitu kan, itu kan berlebihan lah ya. Iya, benar. Tapi kalau wilayah itu under control saya cuek-cuek aja. Orang juga paham kok, siapa yang mau negor, nggak enak juga kali mereka. Tapi ya itu bagian dari sesuatu yang, dan kita nih gini Yun, kalau misalnya Sabtu Minggu ya meskipun saya sibuk, tapi saya berusaha penuh gitu. Perhatian saya ketika lagi main ya full main sama dia gitu. Ya sebisa mungkin nggak main HP. Makanya saya kadang-kadang ngasih kode ke tim bawah saya, kalau ada apa-apa tolong lu handle dulu ya. Saya butuh waktu ini. Gak lama sih, biasanya 2 jam, 3 jam. Anak saya pun ngerti kok. Gitu. Berusaha full aja, full. Jadi kayak ya fokus aja ke dia. HP-nya tak taruh mana. Iya. Gitu, berusaha full aja. Itulah yang dilakukan orang ketika awareness terhadap being parents-nya itu ada ya. Biasanya kalau udah tidur pun ya kita balik lagi kerja. Biasanya gitu. Lihat-lihat lagi. Ya memang saya rasa untuk seluruh fase seperti itu, artinya kita harus banyak mengorbankan diri sendiri, yaitu waktu tidur, waktu me time, waktu main game, apapun itu yang kita sukai. Ya, tapi saya percaya kok akan ada masanya kok kita akan balik ke situ lagi. Maksudnya, ketika anak-anak sudah mulai punya temennya besar, benar, udah punya kehidupannya sendiri.
Lu kan mau main game di usia begitu ya terserah kan, anak-anak udah gede juga. Iya. Makanya saya punya cita-cita Yun, kalau udah anak-anak saya udah gede, saya udah nikah, ya gue mungkin jadi gamer kan. Iya benar sih. Kayak contoh mama papaku aja kan anak-anaknya udah besar nih. Yang mau paling ngapain lagi? kecil kan aku udah kerja, udah hidup sendiri juga. Jadi kadang tuh mereka berdua spend time aja berdua. Iya, ya jalan-jalan sama istri kemana. Iya gitu. Touring berhari-hari naik mobil Iya, gitu. Kemarin aja mereka lagi naik kereta berduaan ya ke Bogor, ke Jakarta Kota. Iya, berdua aja iya. gitu. Ngapain sih, Mak? Ya enggak, mau jalan-jalan aja. Iya, iya. Ya pada akhirnya itu adalah siklus hidup ya. Sesuatu yang nggak bisa dilakuin waktu masa punya anak, ya. Ya itu pun kalau bersyukur banget kalau Allah Tuhan memberikan umur yang panjang buat kalian berdua ya. Tapi sebenarnya ya kayak gitu. Ya makanya jaga kesehatan sih penting ya guys. Nah, jadi yang saya sebut family man seperti itu gitu. Artinya tetap fokus sama pekerjaan, fokus sama keluarga. Sebenarnya ada tipsnya ya. Tapi nggak semua orang bisa ngelakuin juga sih. Mungkin ya. Kekuatan naik karir yang cepat. Semakin tinggi jabatan, lu punya kontrol sama waktu lebih tinggi. Iya. Ya kan? Tapi kalau kita tuh staff, kontrol sama waktu kita terbatas. Karena kita under kontrol orang lain. Bos kita. Makanya sebenarnya kalau masih muda, terus posisinya udah lebih cepat-cepat tinggi, dia punya kontrol lebih gitu kan. Terhadap waktunya gitu loh, ngerti nggak ya maksudnya Yul? Gitu. Ya bersyukur kalau karir kita cepat. Jadi saya nggak bisa ngomong ke Bapak, kenapa belum ada pasangan? Saya sibuk, saya nggak punya waktu. Nggak juga sih, sebenarnya lu bisa ngatur waktunya kan lu punya anak buah. Emang nggak mau Emang aja. nggak mau aja lu kerja terus digas. Terlalu bertanggung jawab, amanah. Enggak. Amanah. Amanah. Anak akhlak ya. Ini tadi amanah banget nih, Sabtu Minggu gas. Mana ada. Minggu depan mau bela diri, bela negara. Katanya mau bela negara. Doakan saya. Kayak ini, hati. Saya kan mau ikut dia saya yang di Korea gitu, military service ala-ala. Ada lu, Yud. Jadi gitu sih. Jadi saya cuma bilang apa namanya, ya lagi-lagi ke topik kita ya, bahwa mau child free, mau family man itu menurut saya harus kembali ke pilihan masing-masing. Benar. Kita sudah ceritakan konsekuensinya masing-masing. Dan kita juga ceritakan baik buruknya masing-masing gitu ya. Iya. Practically di hidup nggak ada yang mudah sih. Nggak ada yang mudah. Mau sendiri, mau nggak punya anak, mau punya anak, tetap aja ada. Ya kalau saya bilang child free itu buruk, bagaimana dengan kehidupan selibatnya para orang-orang yang kayak pastor, suster, itu kan bukan child free lagi, dia udah menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Benar. Apakah itu buruk? Ya enggak. Ya dia dedicated buat Tuhan. Pilihannya seperti itu. Jadi makanya saya bilang child free itu baik itu pilihan. Tapi percayalah pilihan itu ada konsekuensinya nanti gitu mungkin. Bukan Setiap sekarang. pilihan ya. Iya. Kita punya anak juga. Apakah ada anak jaminan keluarga bahagia? Enggak juga. Benar tadi Yunita bilang, anaknya cuma jadi, mohon maaf ya, jadi objek aja, nggak diapa-apain, nggak disapa, nggak diurus gitu. Ya sedih juga. Ya yang tadi Bapak ceritakan bahwa ada proses pembagian waktu, ada capeknya ya udah dijalanin aja, waktunya quality time-nya diusahakan. Itu kan menurut saya salah satu kesadaran ketika orang tua itu sudah ya udah bukan menjadi become a parents, tapi sudah being a parents gitu. Jadi dia nggak hanya, karena gini, menurut aku definisi menjadi ayah dan become a dad sama being a dad itu berbeda gitu loh. Kadang tuh secara fisik kalau udah punya anak ya itu ya become a dad gitu. Tapi ketika lu mampu mendidik anak lu mampu membagi waktu, yaitu being a dad gitu loh. Jadi ada role yang berbeda, ada tanggung jawab di situ, nggak hanya secara fisik. Udah, yang penting punya anak gitu. Anaknya mau jadi apa terserah. Anaknya siapa yang ngurus terserah. Menurutku itu adalah bentuk yang tidak bertanggung jawab sih. Gitu. Sebenarnya gini juga, kita sekolah belajar itu untuk di corporate ya, ataupun usaha terserah lah definisinya. Makanya sebenarnya kalau udah usia begini, sebenarnya gue ngapainnya sekolah ya? Maksudnya untuk apa gitu kan? Apakah mau menjadi corporate atau? Tapi nggak ada sekolah itu menjadi orang tua tuh nggak ada. Benar. Nggak ada. Orang tuh menjadi orang tua jadi aja.
dengan punya anak fix sertifikat orang tua gitu. Tapi nggak ada lu menjadi orang tua yang layak gitu, Ya, tersertifikasi gitu. ada ketika mau belajar, tapi nggak ada sertifikatnya. Nggak ada Yun buku panduan being a parents. Apa saya Seorang inspeksi? ayah gitu, di audit gitu kan. Saya audit. Apakah lu menjadi ayah yang baik? Itu kan nggak ada. Itu kan ya semuanya otodidak gitu ya, melakukan sesuai dengan apa yang mereka rasa benar. Nah itu sulitnya menjadi orang tua tanpa tahu guidance-nya. Saya pun juga belajar sih, nggak ini ya. Ya bersyukur karena kita kembali ke keyakinan masing-masing ya. Mungkin di Quran adalah mengajarkan bagaimana jadi ayah yang soleh ya, atau seorang istri yang baik itu terhadap anak-anaknya. Di Kristen juga gitu. Itu kan balik ke agamanya masing-masing. Tapi dalam kehidupan bersekolah, edukasi nggak ada Yun. Nggak ada. Jadi ya itu challenge-nya gitu. Makanya sekarang nggak heran kalau banyak orang bingung jadi orang tua. Apalagi kalau mereka nggak punya role model. Iya, misalnya mohon maaf dari keluarga yang mungkin sudah berpisah ya, jarang ngomong, ya dia nyari model siapa? Masa nyari model JKT48? Model Pocari Sweat. Atau dia idolanya dia kan gitu kan? Dia kan dia nggak ngerti, gitu dia nggak tahu how to act-nya. Oke. So, conclusion apa lagi? Kayaknya udah tadi. Semua. Doa saya semoga apapun yang teman-teman pilih, baik child free maupun family, saya mendoakan semua itu biarlah menjadi keputusan yang benar-benar dipikir baik-baik. Ya, karena apapun keputusannya pasti ada konsekuensi dan risikonya. Dan apakah itu baik atau buruk, saya rasa saya tidak menjadi kita bukan menjadi bagian yang untuk memastikan atau menghakimi itu baik atau buruk gitu. Karena yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Speechless. Bagus banget closingnya. Oke. Jangan lupa Di like, subscribe, dan nyalakan share ya, nyalakan share lonceng. juga. Terima kasih teman-teman. Kita tutup 3, 2, 1.